Nama saya Maria Olivia Balewardnoning dari Fakultas Teknik Informasi, Prodi Informatika. Pada pembahasan bab 1 dan 2, kita akan membahas tentang pengenalan sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi dan fungsinya, cara kerja OS, dan struktur penyimpanan OS. Pada pengenalan sistem informasi, kita akan membahas definisi dan peran. Sistem informasi didefinisikan sebagai program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Peran utamanya ada dua. Yang pertama, sebagai manajer sumber daya, OS mengatur dan mengalokasikan semua sumber daya seperti CPU, memori, dan I/O secara efisien. Yang kedua, sebagai penyedia layanan, OS menyediakan landasan dasar bagi program aplikasi seperti Word atau browser agar dapat berjalan. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk memberikan kenyamanan, sehingga komputer lebih mudah digunakan, serta untuk mencapai efisiensi di mana sumber daya komputer dapat dipakai secara optimal. Yang berikutnya, ada jenis-jenis sistem operasi dan fungsinya. Yang pertama, batch OS, mengeksekusi job atau tugas yang serupa secara berurutan, satu persatu tanpa interaksi pengguna. Yang kedua, time sharing OS atau multitasking, membagi waktu CPU secara cepat untuk melayani banyak pengguna atau banyak tugas sekaligus. Yang ketiga, real-time OS, dirancang untuk sistem dengan batasan waktu yang ketat, di mana keterlambatan bisa menjadi sangat fatal. Yang keempat, network OS, menyediakan layanan berbasis jaringan seperti berbagi file atau printer. Yang kelima, distribute OS, mengelola beberapa komputer terpisah, namun membuatnya tampak seolah-olah hanya satu sistem bagi pengguna. Kerja OS, booting, dan interupsi. Yang pertama, bootstrap program. Saat komputer dinyalakan, booting atau bootstrap program yang tersimpan di ROM atau firmware akan berjalan. Tugas utamanya adalah memuat kernel sistem operasi dari disk ke memori utama atau RAM agar OS bisa mengambil alih kendali. Yang kedua, interupsi. Interupsi adalah mekanisme sinyal fundamental yang digunakan OS untuk mengelola aktivitas komputer. Ini adalah sinyal pemberitahuan kepada CPU bahwa sebuah peristiwa penting telah terjadi dan membutuhkan penanganan segera. Ada dua jenis interupsi. Yang pertama, sinyal hardware interrupt, adalah sinyal dari perangkat keras seperti keyboard atau mouse. Yang kedua, ada sinyal software interrupt, juga disebut sistem call, adalah sinyal yang sengaja dikirimkan oleh aplikasi ketika membutuhkan layanan dari OS. Yang terakhir, ada struktur penyimpanan OS. Sistem operasi mengelola berbagai jenis penyimpanan yang diatur dalam sebuah hierarki. Media tercepat, termahal namun berukuran kecil, seperti register dan cache berada di puncak. Sementara, di bawahnya ada memori utama atau RAM, yang kemudian diikuti oleh penyimpanan yang lebih lambat, murah, dan berkapasitas besar seperti disk, SSD atau HDD, optical disk, dan magnetic tapes. Penyimpanan ini dibagi berdasarkan sifatnya menjadi dua kategori, yaitu yang pertama volatile, adalah penyimpanan yang cepat seperti RAM dan cache, namun isinya akan hilang saat listrik mati. Sebaliknya, non-volatile adalah penyimpanan yang lebih lambat, seperti SSD atau HDD, tetapi memiliki keunggulan karena isinya tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Untuk pembahasan bab 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rendra Yuliadi. Saya dari Fakultas Teknik Informasi dari Prodi Teknik Informatika. Oke, jadi untuk materi atau pembahasan berikutnya akan saya ambil alih. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari kedua materi ini yang bernama komputer sistem arsitektur dan juga operating system struktur. Oke, jadi yang pertama itu layanan dasar sistem operasi atau SO. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak inti dari yang bertindak sebagai jembatan antara pengguna atau aplikasi dan perangkat keras atau hardware. Nah, jadi intinya itu sistem operasi ini sebuah proses yang dimana dia itu menjembatani gitu, atau yang mengintegrasikan dari
brainware dengan hardware melalui software yang dituning sebagai sistem operasi gitu. Nah, kemudian sistem operasi menyediakan berbagai layanan penting yang diklarifikasikan untuk mengolah sumber daya dan memfasilitasi interaksi pengguna. Kemudian layanan program dan pengguna. Jadi meliputi eksekusi program, baik itu memuat dan menjalankan aplikasi, kemudian operasi input output, pengaturan perangkat input output seperti mouse dan kemudian controller ataupun keyboard. Nah, kemudian sistem berkas, pengelolaan file dan antarmuka pengguna atau interaksi manusia dengan komputer. Kemudian yang berikutnya layanan sistem dan efisiensi, mencakup fungsi seperti komunikasi, misalkan pertukaran data antar proses, seperti itu. Kemudian deteksi kesalahan seperti memastikan konsistensi sistem. Nah, kemudian alokasi sumber daya atau pembagian CPU atau memori. Nah, dan yang terakhir itu proteksi dan keamanan, pengaturan hak akses. Contohnya itu seperti autentikasi. Kemudian antarmuka pengguna sistem operasi dan command interpreter. Nah, jadi interaksi antara pengguna dan sistem operasi difasilitasi oleh dua jenis antarmuka utama. Jadi selain itu ada program khusus command interpreter yang bertanggung jawab memahami dan mengeksekusi perintah program. Nah, jadi yang pertama itu contohnya CLI atau Command Line Interface. Nah, antarmuka berbasis teks yang membutuhkan pengguna untuk menghafal setiap perintah spesifiknya gitu. Jadi gak asal klik ataupun enter atau mengirim pesan. Jadi suatu input di CLI ini harus emang komen atau perintah yang udah terdefinisi dari CLI ini gitu. Kemudian ada GUI atau grafis user interface. Jadi antarmuka visual yang lebih populer gitu, menggunakan icon, kemudian perangkat mouse dan menjadikannya ramah pengguna. Kemudian ada command interpreter atau shell. Jadi dia itu sebuah program yang memproses perintah CLI atau si komen-komen yang tadi. Nah, kemudian perintah dapat dieksekusi melalui kode internal atau kode tertanam atau dengan memanggil program eksternal. Contohnya program terpisah untuk tugas tertentu. Nah, kemudian ada juga panggilan sistem atau sistem call dan mode eksekusinya gitu. Nah, jadi sistem call ini adalah mekanisme esensial yang memungkinkan program di luar kernel untuk meminta layanan istimewa gitu, seperti mengakses hardware atau memori dan sistem operasi secara aman. Nah, jadi intinya mode eksekusi ini itu sistem operasi membagi menjadi beberapa ada dua. Yang pertama itu user mode, di mana user mode ini adalah mode aman di mana program dijalankan tanpa akses langsung ke hardware. Kemudian untuk kernel mode atau mode kernel, dia itu mode istimewa yang memiliki akses penuh ke seluruh sumber daya sistem gitu. Kemudian fungsi sistem call, jadi permintaan sistem call memicu pergantian konteks ke kernel mode. Kemudian pergantian ini adalah cara sistem operasi menjaga keamanan dan stabilitas ya karena layanan penting hanya dieksekusi di kernel mode. Kemudian program sistem atau sistem programs dan desain sistem operasi. Jadi program sistem adalah utilitas penting yang mendukung fungsionalitas sistem operasi, sedangkan desain sistem operasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan penetapan tujuan yang jelas antara kebutuhan pengguna dan sistem. Jadi untuk rekapannya, yang pertama itu contohnya kategori program sistem. Itu dia meliputi
alat untuk manajemen dan modifikasi file gitu. Kemudian dia mendukung bahasa pemrograman seperti compiler gitu. Compiler ini adalah suatu yang menerjemahkan gitu, bahasa yang menerjemahkan. Kemudian pemuatan program dan komunikasi web atau email. Kemudian yang kedua atau berikutnya prinsip desain. Salah satu prinsip utama adalah memisahkan mekanisme atau menentukan cara melakukannya gitu dari kebijakan, seperti menentukan apa yang harus dilakukannya gitu. Nah, pemisahan ini memastikan sistem tetap fleksibel dan mudah diubah. Kemudian struktur sistem operasi awal atau sederhana dan monolitik. Jadi struktur awal sistem operasi menghadapi masalah serius terkait kurangnya proteksi dan kesulitan pemeliharaan gitu. Nah, struktur ini seringkali dikembangkan karena keterbatasan hardware pada masalahnya gitu. Struktur sederhana contohnya MS-DOS. Dia itu tidak memiliki lapisan proyeksi yang jelas, memungkinkan aplikasi langsung mengakses hardware gitu. Ya, kelemahannya sangat rentan gitu. Kegagalan satu program dapat menyebabkan seluruh sistem crash tanpa perlindungan. Kemudian berikutnya struktur monolitik atau contohnya itu Unix awal. Nah, yaitu seluruh fungsional sistem operasi yang dikemas dalam satu unit besar atau kernel. Nah, kelemahannya itu ya sulit dipelihara dan didebug gitu. Perubahan kecil memerlukan komplikasi dan pemeriksaan seluruh kode kernel. Kemudian struktur sistem operasi modern, modularitas dan stabilitas. Nah, struktur modern dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan dan kemudahan debugging mengarah pada desain yang lebih tersegmentasi dan fleksibel. Nah, ini nih contohnya struktur berlapis, yaitu layered. Ya, dia itu fungsi dibagi lapisan yang berurutan gitu. Ya, kelemahannya itu tidak efisien atau inefisiensi gitu. Karena permintaannya harus melewati semua lapisan secara sekuensial gitu. Nggak bisa dari step ini langsung ke bawah. Ya harus mengantri terkait step-stepnya gitu. Jadi kurang efisien. Nah, yang kedua atau berikutnya itu struktur mikrokernel. Jadi kernel dibuat sangat kecil. Nah, fungsi lain berjalan di user mode. Kelemahannya itu menurunkan kinerja akibat overheat dari message passing atau komunitas antar modul. Kemudian struktur modular. Metodologi terbaik saat ini ya karena mungkin si kernel inti memuat fungsi lain secara dinamis sebagai modul. Yang kelebihannya sangat fleksibel dan efisien, yaitu dan juga menghindari kelemahan overheat, dan juga membatasi kernel agar tetap kecil. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaktahuan saya terkait lebih dalamnya materi ini. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Al-Fauzi dengan NPM 2401616210185. Saya berasal dari program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual machine. Virtual machine adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik yang menggunakan software khusus. Virtual machine memungkinkan satu perangkat komputer menjalankan banyak sistem operasi secara bersamaan, misalnya Windows, Linux, dan macOS dalam satu perangkat atau PC. Virtual machine bekerja menggunakan hypervisor, yaitu lapisan software yang mengelola sistem operasi virtual. Hypervisor juga mengalokasikan ke CPU, RAM, storage, dan jaringan. Adapun implementasinya yaitu setiap virtual machine memiliki CPU, RAM, storage, dan jaringan virtual sendiri, sehingga aman dan terisolasi. Di antaranya masuk ke pendidikan dan praktikum IT,
server perusahaan, keamanan dan pengujian, pengembangan aplikasi, dan backup dan recovery. Kemudian generasi sistem operasi. Seiring perkembangan teknologi komputer, cara kerja sistem operasi dan proses komputer saat pertama kali menyala juga ikut berkembang. Sistem operasi mengalami perubahan yang dari awalnya sangat sederhana hingga menjadi sistem modern yang kita gunakan sekarang. Berikut ada beberapa generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1950, yaitu tidak ada OS, semua masih manual. Kemudian generasi kedua tahun 1950 sampai 1960, mulai ada batch processing. Kemudian generasi ketiga yaitu pada tahun 1960 sampai 1980, muncullah multiprogramming dan time sharing. Dan yang terakhir, pada generasi yang keempat, dari tahun 1980 sampai sekarang, sistem operasi modern seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Kemudian pada slide berikutnya kita akan membahas tentang booting system. Booting adalah proses awal ketika komputer baru dinyalakan dan mulai mempersiapkan seluruh komponen agar sistem operasi bisa berjalan dengan normal. Pada tahap ini, komputer melakukan pengecekan perangkat keras, membuat bootloader, hingga akhirnya menjalankan kernel OS yang nantinya membawa kita ke tampilan login atau desktop. Berikut adalah tahapan proses booting secara ringkas. Yang pertama, nyalakan komputer, yaitu listrik masuk, kemudian POS mengecek hardware, kemudian BIOS memilih media boot, kemudian bootloader dijalankan, kernel OS dimuat ke RAM, dan muncullah tampilan login atau desktop. Isi adalah cara proses bertukar data dalam sistem operasi. Salah satu metode utama dalam sistem memori bersama atau shared memory. Dalam pendekatan ini, proses berkomunikasi dengan berbagai wilayah memori yang sama, mekanismenya sangat efisien karena OS hanya terlibat di awal, yaitu saat menciptakan dan melampirkan wilayah memori. Sementara, komunikasi sebenarnya terjadi melalui baca atau tulis langsung ke memori tersebut, menghasilkan kecepatan pertukaran data yang tinggi. Konsep ini paling baik dicontohkan melalui masalah produsen konsumen yang menggunakan buffer di memori bersama. Buffer dapat berupa kapasitas terbatas atau bounded, yang mewajibkan produsen menguji jika buffer penuh atau kapasitas tidak terbatas unbounded, yang memungkinkan produsen selalu mengirim tanpa henti. Kemudian sistem pengiriman pesan, link dan sinkronisasi. Pendekatan kedua adalah sistem pengiriman pesan, message passing, yang ideal digunakan untuk proses tidak berbagi memori, misalnya dalam sistem terdistribusi. Proses berkomunikasi melalui operasi send atau pesan dan receive dan penerima. Tautan komunikasi antar proses ini diimplementasikan melalui penamaan atau naming. Komunikasi langsung, proses harus secara eksplisit menyebutkan nama proses lawan yang mengakibatkan modularitas rendah. Kemudian komunikasi tidak langsung. Proses berinteraksi melalui kotak surat, mailbox atau port membuat komunikasi lebih fleksibel karena hanya nama mailbox yang perlu dirujuk. Kemudian aliran pesan diatur oleh sinkronisasi. Blocking. Proses pengirim penerima diblokir akan menunggu hingga operasi pesan benar-benar selesai. Kemudian non-blocking. Proses tidak menunggu dan segera melanjutkan eksekusinya setelah memulai operasi send atau receive. Dan yang terakhir adalah buffering pesan. Buffering adalah antrian sementara tempat pesan menunggu. Kapasitasnya menentukan perilaku proses. Kapasitas 0, tidak ada pesan yang menunggu, yang memaksa memblokir hingga penerima siap, sama dengan blocking send. Kemudian kapasitas terbatas. Antrian memiliki panjang tetap. Pengirim diblokir hanya jika buffer sudah penuh. Dan yang terakhir, kapasitas tak terbatas. Antrian dianggap tak terbatas, pengirim tidak pernah diblokir dan dapat terus mengirim pesan.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ang Solihin dari Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi, program studi Informatika, semester 3 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait sistem operasi pada bab 7. Di antaranya pada bab 7 ini terdapat beberapa materi terkait manajemen proses, penjadwalan operasi proses, dan yang terakhir komunikasi dan pergantian proses. Jadi yang pertama ada manajemen di sebuah sistem komputer. Yang pertama ada proses, kemudian ada thread. Jadi yang pertama itu adalah proses, adalah program yang sedang dieksekusi. Saat program dimuat ke memori dan mulai berjalan, maka ia menjadi sebuah proses. Kemudian thread adalah unit eksekusi dasar dari di dalam sebuah proses. Sebuah proses bisa memiliki satu atau banyak thread yang berjalan bersama. Kemudian status proses atau proses state, ketika dieksekusi proses berubah status. Status utamanya diantaranya ada new, proses sedang dibuat, kemudian ready, proses siap dieksekusi dan menunggu giliran dari CPU. Kemudian running adalah instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kemudian waiting adalah proses menunggu event lain, misal I/O selesai. Kemudian terminated, proses telah selesai dieksekusi. Kemudian proses control block atau VCB, ketika setiap proses diwakili oleh proses control block PCB di sistem operasi. PCB menyimpan informasi vital tentang proses, diantaranya seperti proses ID atau feed, kemudian status proses, program counter, alamat instruksi berikutnya, register CPU, informasi memori, dan info I/O. Kemudian materi yang kedua ada penjadwalan dan operasi proses. Penjadwalan proses atau proses scheduling, yaitu tujuan utamanya adalah memaksimalkan utilisasi CPU, multi-programming, dan memungkinkan interaksi pengguna secara time sharing. Kemudian scheduler memilih proses dari ready queue, antrian proses siap untuk dieksekusi oleh CPU. Kemudian proses bisa pindah ke antrian tunggu, misal I/O waiting queue, jika I/O atau kembali ke ready queue jika ada interupsi. Kemudian operasi pada proses pembuatan atau terminasi. Yang pertama ada pembuatan atau creation. Proses dapat membuat proses baru. Proses pembuat disebut parent atau induk, dan proses baru disebut children atau anak. Ini membentuk struktur pohon proses of tree, pohon proses atau tree of process. Kemudian termination, proses berakhir saat selesai menggunakan exit system call atau dihentikan oleh proses lain, biasanya oleh induk. Alasan terminasi paksa, biasanya anak memakai sumber daya berlebih, tugas anak tak lagi diperlukan, atau induk sendiri yang akan berakhir. Kemudian yang terakhir pada materi bab ke-7 ini adalah komunikasi dan pergantian proses. Di antaranya ada context switch dan interprocess communication atau IPC. Yang pertama ada context switch. Saat terjadi interrupt atau interupsi, CPU harus beralih dari proses ke proses lain. Kemudian context switch adalah proses menyimpan status konteks dari proses yang sedang berjalan di PCB-nya dan memuat status proses lain. Kemudian proses ini penting untuk multitasking, namun merupakan overhead karena tidak ada pekerjaan yang berguna dilakukan selama pergantian. Kemudian
ada Inter-Process Communication atau IPC. Proses perlu berkomunikasi terutama cooperating proses atau proses yang saling mempengaruhi. Tujuan dari IPC adalah berbagi informasi, mempercepat komputasi, modularitas, dan kenyamanan pengguna. Kemudian ada dua model dasar IPC, ya, diantaranya ada shared memory, proses berbagi suatu wilayah memori untuk membaca dan menulis data. Kemudian ada message passing, proses berkomunikasi dengan saling mengirim pesan, biasanya dikelola oleh kernel. Mungkin demikian materi dari bab 7 yang dapat saya sampaikan terkait sistem operasi. Terima kasih banyak telah menyimak materi dari saya.